Baik anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 11 IPA IPS atau SMK juga ada ya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang limit fungsi aljabar bagian yang kedua, yaitu menghitung nilai limit untuk X mendekati nilai tak berhingga. Ya, jadi pada video sebelumnya saya sudah membahas nilai limit untuk X mendekati nilai berhingga, artinya X nya itu ada nilainya. Kalau sekarang tidak, nilainya tak berhingga, seperti ini tandanya ya. Nah, itu bisa dikerjakan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa membaginya dengan pangkat tertinggi. Maksudnya dibagi dengan pangkat tertinggi adalah seperti ini. Contoh soal, misalnya nomor 1, limit X mendekati tak hingga. Nah, perhatikan ini ya, tandanya tak hingga. Dari 8x pangkat 2 min 6x tambah 5 per 4x pangkat 2 ditambah 3x min 7. Nah, ini kalau kamu ketemu soal limit tak hingga yang fungsinya fungsi seperti ini ya, tidak ada akarnya, maka kita tinggal mencari X yang pangkatnya paling tinggi. Nah, setelah kita lihat X yang pangkat tertinggi adalah X pangkat 2, maka setiap sukunya, setiap suku ya, ini suku, setiap sukunya dibagi dengan X pangkat tertinggi. Berarti 8x pangkat 2 dibagi sama X pangkat 2, min 6x dibagi sama X pangkat 2, plus 5 dibagi sama X pangkat 2, demikian seterusnya, yang bawah juga begitu. Nah, lalu yang X nya pangkatnya lebih rendah dari X pangkat 2 itu langsung kita hilangkan saja, karena nanti kan dia nih X dibagi sama X pangkat 2 kan sisanya X bawahnya ya, jadi 6 dibagi X, karena X nya tak hingga, jadi 6 dibagi tak hingga itu tak hingga juga gitu. Jadi kita hapuskan semua yang pangkat tertinggi, pangkatnya lebih rendah dari pangkat tertinggi, sisanya yang pangkat tertinggi aja. Jadi ini X pangkat 2 dibagi sama X pangkat 2, jawabannya tinggal 8. 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 2, sisanya tinggal 4. Nah, yang ini yang pangkatnya lebih rendah kita hilangkan semua, jadi sisanya tinggal 8 bagi 4, 2. Gitu aja, gampang kan, cepet. Jadi untuk limit yang X nya tak hingga kita bagi dengan pangkat tertinggi, dan ingat yang pangkatnya lebih rendah langsung dihilangkan saja. Oke, sekarang cara yang kedua, kalau ada akarnya. Kalau ada akarnya ada dua cara. Pertama, bisa mengalihkan dengan bentuk sekawan ya. Nah, contohnya limit X mendekati tak hingga dari akar X plus 7 dikurang akar 3X per 2. Nah, per 2 nya ini kan konstanta, tidak ada variabelnya, jadi saya keluarkan, karena pada video sebelumnya sudah saya jelaskan limit untuk konstanta hasilnya konstanta itu juga. Jadi limit setengah hasilnya pasti setengah, jadi setengahnya kita keluarkan, sisanya jadi akar X plus 7 dikurang akar 3X. Nah, ini kan bentuk akar, kita kali dengan sekawannya. Sekawannya dia tinggal ubah minnya jadi plus. Kalau dikali sekawan ingat harus 2 kali atas bawah. Jadi akar X plus 7 dikurang akar 3X dikali sama akar X plus 7 tambah akar 3X, hanya mengubah tanda minnya jadi plus, ingat atas bawah. Lalu untuk perkalian sekawan hanya cukup yang depan kali yang depan, yang belakang kali yang belakang. Jadi ini akar X plus 7 dikali akar X plus 7, karena sama-sama akar tinggal hilangkan akarnya aja, karena akar 5 kali akar 5 akar 25, akar 25 itu 5. Jadi kesimpulannya akar 5 kali akar 5 hasilnya 5. Akar X plus 7 dikali akar X plus 7 hasilnya juga X plus 7, tinggal hilangkan akarnya. Min kali plus min, akar 3X dikali akar 3X, 3X. Nah, yang bawah tidak perlu dikali karena tidak ada pasangannya, tetap akar X plus 7 tambah akar 3X. Nah, X dikurang 3X kan bisa ya, itu suku sejenis. X kurang 3X itu min 2X, jadi plus 7 nya biarkan saja karena tidak ada suku sejenisnya. Jadi X plus 7 min 3X, 7 min 2X. Nah, selanjutnya setelah kita kali dengan sekawan, baru kita bagi dengan X pangkat tertinggi. Nah, perhatikan ini ada 7 min 2X, berarti yang atas ada X, yang bawah akar X. Nah, X dengan akar X itu lebih tinggi X ya, nah ya, karena kalau X itu X pangkat 1, kalau akar X itu X pangkat setengah.
akar X itu X pangkat setengah. Jadi semuanya dibagi sama X. Nah, kita ke sini ya. Jadi 7 dibagi X dikurang 2X dibagi X dibagi akar X dibagi X kuadrat. Nah, kenapa X-nya dibagi X kuadrat? Karena akar X kuadrat itu sama dengan X. Ya, anak-anak ya. Jadi kalau di luar akar pangkat 1 di dalam akar pangkat 2. Kalau di luar akar pangkat 3 di dalam akar pangkat 6. Karena yang di dalam akar itu nanti selalu dibagi 2 karena akar itu artinya pangkat setengah ya. Nah, lalu seperti yang tadi, semua X yang pangkatnya lebih rendah langsung kita hilangkan. Jadi 7 hilang. Yang di bawah ini semuanya X-nya lebih kecil dari 1 karena semuanya ada di dalam akar. Jadi hilang semua, sisanya bentuk tahingga. Kalau yang atas sisanya min 2 karena ini X bagi X kan min 2 ya. Di sini ada minnya. Min 2 dibagi tahingga hasilnya tahingga juga. Jadi untuk soal nomor 1 ini hasilnya tahingga. Nah, ini bukan bentuk tak tentu ya karena tahingga doang. Kalau tahingga per tahingga baru itu bentuk tak tentu. Oke. Nah, sekarang yang ketiga kita bisa juga menggunakan cara cepat. Nah, cara cepat ini ada syaratnya ya. Syaratnya pertama dia harus limit X mendekati tahingga dan yang penting tuh ini nah. Dia harus akar dikurang akar, harus pengurangan, nggak boleh tambah. Dan di dalam akarnya harus berbentuk persamaan kuadrat. Ya, kayak gini, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, yang satunya lagi PX kuadrat ditambah QX tambah R. Sama-sama berbentuk persamaan kuadrat, hanya beda koefisiennya. Ini ABC, ini PQR. Kenapa dibedakan? Karena kalau sama nanti tinggal dikurangin 0, jadi pasti harus beda. Nah, kalau ketemu bentuk soal seperti ini, kamu bisa langsung menggunakan rumus cepat, yaitu B kurang Q dibagi 2 akar A. B-nya yang mana? B-nya yang ini. Q-nya yang mana? Q-nya yang ini. A-nya yang mana? A-nya yang ini. Tapi ada syaratnya. Rumus B min Q per 2 akar A ini hanya boleh digunakan kalau A-nya sama dengan P. Jadi X kuadrat yang di depan koefisiennya sama dengan X kuadrat yang di belakang. Jadi ini A dan P-nya harus sama. Kalau nggak sama gimana Pak? Kalau nggak sama ada lagi ketentuannya. Kalau A-nya lebih kecil dari P, jadi yang di depan lebih kecil dari yang belakang, itu nggak usah dihitung lagi. Pasti jawabannya min tahingga. Kalau A-nya lebih besar dari P, yang depannya lebih besar dari yang belakang, itu juga tidak perlu dihitung lagi. Pasti jawabannya tahingga. Gitu nah ya. Oke, kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, limit X mendekati tahingga dari akar 9X kuadrat tambah 18X min 5 dikurang akar 9X kuadrat min 12X tambah 4. Nah, ini kalau kamu perhatikan bentuknya sama persis seperti bentuk umum syarat rumus cepat ya, akar dikurang akar dan di dalamnya ada persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadratnya ini persamaan kuadratnya ini. Dari persamaan kuadrat ini kita bisa peroleh A-nya 9, ini A, ini B, ini C. Berarti A-nya 9, B-nya 18, C-nya min 5. Ini P, ini Q, ini R. Berarti P-nya 9, Q-nya min 12, R-nya 4. Nah, karena A-nya 9, P-nya 9, berarti A sama dengan P, maka berlaku rumus B min Q per 2A. Masukkan B-nya 18 dikurang Q-nya min 12. Jadi ini Q ketemu Q ya, Q ketemu Q, min ketemu min, dibagi 2 akar A-nya 9. Nah, enak cara ngitungnya, min ketemu min ini harus kita satukan jadi plus. Kalau tandanya sama jadi plus. 18 tambah 2, akar 9 itu 3, 2 akar 9 itu 2 kali akar 9. Berarti 2 kali 3 6, 18 tambah 12 30. 30 bagi 6 5. Jadi soal sepanjang ini jawabannya 5. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, limit X mendekati tahingga dari akar X kuadrat min 8 min X. Nah, ini kelihatannya bentuknya tidak seperti bentuk umum rumus cepat ya. Kan rumus cepat itu harus akar min akar. Tetapi bisa kita modifikasi ya, bisa kita otak-atik soal ini. X itu sama aja dengan akar X kuadrat ya, karena akar X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat 2 per 2. Ingat tadi akar itu pangkat setengah. Jadi kalau X pangkat 2 dikali setengah jadi 2 bagi 2 1. Nah, sama aja dengan X ya. Jadi kita ubah X nya menjadi akar X pangkat 2, kan jadi persamaan kuadrat ya kan.
Persamaan kuadrat itu syaratnya harus ada X kuadrat aja, tidak ada X, tidak ada C nya nggak apa-apa. Nah nanti bisa kita tambahkan. Ini kan X kuadrat min 8X nya kurang C ya, karena ini A ini B, C nya nggak ada. Boleh kita tambahkan C nya plus 0, jadi harus plus 0 ya, nggak boleh yang lain. Ini cuman ada AX kuadrat, cuman ada PX kuadrat doang, nggak ada QX, nggak ada R nya. Boleh kamu tambahin 0X tambah 0, jadi yang kosong boleh ditambahin 0. Jadi ini bentuk yang lengkapnya kan ini ya. Nah sekarang kita bisa tahu A nya 1, B nya min 8, C nya 0, P nya 1, Q nya 0, R nya juga 0. Nah karena A sama dengan P sama-sama 1, maka berlaku rumus juga, B kurang Q dibagi 2A. B nya min 8, Q nya 0, karena kita tambah sendiri tadi, dibagi 2 kali A nya 1. Min 8 kurang 0 min 8, 2 kali akar 1, akar 1 kan 2 kali akar 1 itu 1 kali 2 2. Jadi min 8 bagi 2 min 4. Jadi soal ini hasilnya min 4. Nah ingat, jadi kalau soalnya yang penting salah satunya ada akar dan akarnya ada kuadratnya, dia pasti bisa dikerjakan menggunakan cara cepat ya. Saya kasih contoh soal satu lagi. Yang ketiga, limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 5X dikurang 2X plus 1. Nah sama kayak tadi, ini depannya sudah akar, dalamnya ada X kuadratnya, berarti ini juga bisa diubah jadi akar yang ada kuadratnya juga. Sama seperti akar X tadi, sama seperti X tadi, X supaya menjadi akar tinggal tambahin akar lalu dijadikan pangkat 2. Begitu juga dengan ini, kita ubah dulu 2 tambah 1-nya ke bentuk akar dengan cara tambahkan akarnya, lalu 2X plus 1-nya jadi pangkat 2. Nah berarti kan ini bisa dihitung ya, 2X tambah 1 pangkat 2 itu artinya 2X tambah 1 kali 2X tambah 1. Nah ini dikali pelangi, 2X kali 2X 4X pangkat 2, 2X kali 1 2X, 1 kali 2X 2X, 1 kali 1 1. Nah ini perkalian faktor dari persamaan kuadrat harusnya untuk anak-anak kelas 11 sudah tahu ya. Nah jadi akar 4X kuadrat ini 2X tambah 2X boleh ditambah karena suku sejenis, jadi 4X. Jadi akar 4X kuadrat plus 4X tambah 1. Nah berarti 2X tambah 1 itu sama dengan akar 4X kuadrat tambah 4X plus 1. Nah jadi soalnya yang saya tulis dengan tinta ungu ini berubah jadi ini ya. Ini kan cuma 4X kuadrat tambah 5X, biar ada 3 suku saya tambahin 0 untuk C nya. Berarti diperoleh A nya 4, B nya 5, C nya 0, P nya 4, Q nya 4, R nya 1 gitu kan. Nah karena A sama dengan P sama-sama 4, maka berlaku rumus B min Q per 2A juga. B nya 5, Q nya 4 dibagi 2A, A nya juga 4. 5 kurang 4 1, akar 4 2 kali 2 4. Jadi jawaban akhirnya 1/4. Seperti itu anak-anak untuk mengerjakan soal limit yang nilainya tak hingga ya. Ingat, kalau yang bentuknya ada akarnya, ada kuadratnya, pasti bisa dikerjakan dengan cara cepat. Oke, terima kasih, mudah-mudahan mengerti. Amin.